Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sekalian. Untuk program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ma'arif Lampung, kita lanjutkan diskusi kita terkait mata kuliah metodologi pengembangan, penelitian pengembangan gitu ya. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan penelitian pengembangan tapi berfokus pada tahapan penelitian atau research. Oke. R&D itu terdiri dari dua kata, yaitu research dan development gitu ya. Jadi R-nya untuk research dan D-nya untuk development. Artinya untuk metode penelitian yang menggunakan R&D ini melibatkan dua kegiatan, yaitu kegiatan research atau kegiatan penelitian dan kegiatan pengembangan. Lalu kapan sih sebenarnya kegiatan research dalam R&D dilakukan? Kemudian kapan tahapan pengembangan pada metodologi penelitian R&D dilakukan? Nah, fokus diskusi kita kali ini kita akan membahas mengenai tahapan penelitian pada metodologi penelitian research and development, yaitu bagian research-nya. Fokus kita itu sebenarnya akan kita diskusikan bagaimana kita melakukan penelitian awal atau penelitian pendahuluan untuk memetakan potensi maupun masalah yang mendasari pengembangan produk. Jadi nanti kita akan membahas mengenai potensi dan masalah, lalu bagaimana melakukan penelitian untuk menghasilkan suatu latar belakang yang menjadi fondasi ketika kita akan mengembangkan sebuah produk, tentunya produk-produk dalam bidang pendidikan gitu ya. Rekan-rekan sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan mengenai produk-produk pendidikan apa yang dapat dikembangkan khususnya untuk prodi pendidikan agama Islam gitu ya. Ternyata ada berbagai produk-produk pendidikan yang dapat dikembangkan atau sebagai bahan nantinya ketika rekan-rekan akan melakukan pengembangan produk pendidikan. Jadi ada produk berupa buku atau modul atau lembar kegiatan gitu ya, lembar kegiatan peserta didik itu menjadi sasaran pengembangan produk dalam bidang pendidikan. Lalu nanti ada video-video pembelajaran begitu ya, video-video interaktif yang berkaitan dengan pembelajaran agama Islam. Lalu ada juga software atau perangkat lunak yang dapat menunjang pembelajaran. Selain itu ada metode-metode pembelajaran, ini kaitannya bagaimana pembelajaran dilakukan di kelas, bagaimana penataan siswa, guru, dan kegiatan pembelajarannya. Maka kita akan berfokus penelitian pengembangannya pada bagian metode atau model pembelajarannya. Lalu nanti juga untuk tataran yang lebih tingkatannya lebih luas, mungkin nanti juga di bidang pendidikan ada juga bagian pengembangan untuk bagian kurikulumnya gitu ya. Lalu media pembelajaran ini tentunya juga tidak asing bagi rekan-rekan sekalian, bagaimana media-media pembelajaran dapat kita kembangkan untuk menunjang pembelajaran. Lalu model evaluasi, cara-cara penilaian, apakah penilaiannya memanfaatkan media misalkan digital ataupun model-model evaluasi yang lainnya. Jadi ini merupakan produk-produk pendidikan yang bisa menjadi sasaran dalam pengembangan dalam penelitian pengembangan gitu ya. Lalu rekan-rekan sekalian, dalam mengembangkan suatu produk pembelajaran bisa dimulai dari dua hal. Bisa dimulai dari bagaimana pemetaan potensi yang ada di suatu daerah atau di suatu wilayah atau di suatu sekolah yang akan kita jadikan sasaran, ataupun kita juga bisa berlandaskan atau memulai penelitian pengembangan dari masalah-masalah yang dihadapi, atau keduanya, dari potensi dan dari masalah. Oke.
Jadi bagaimana mengembangkan suatu produk pembelajaran yang berpijak pada suatu potensi? Nah, potensi itu sebenarnya apa ya? Potensi merupakan segala sesuatu yang memiliki kapasitas atau kemampuan untuk dikembangkan. Suatu sekolah, suatu daerah memiliki potensi, memiliki kapasitas, memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan. Jadi potensi-potensi itu yang akan digali sebagai dasar untuk mengembangkan produk pembelajaran. Lalu bagaimana langkah-langkah menemukan potensi, terutama dalam bidang pendidikan ya, dalam bidang pendidikan ini merupakan rundown atau merupakan rangkaian bagaimana kita melakukan penelitian untuk menemukan potensi atau dalam rangka menemukan potensi sebagai dasar untuk mengembangkan produk. Yang pertama melalui penelitian lapangan. Rekan-rekan, penelitian lapangan ini rekan-rekan terjun ke lapangan kemana sasaran produk itu akan dikembangkan. Lalu dari hasil penelitian lapangan ini rekan-rekan akan mengidentifikasi sebenarnya potensi apa yang dimiliki suatu wilayah atau daerah yang akan kita teliti itu. Setelah potensi-potensi teridentifikasi, kita melakukan penilaian terhadap potensi yang sudah teridentifikasi tersebut. Nah, kita nilai seberapa besar potensi apa yang memiliki nilai tertinggi sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk kita kembangkan. Setelah kita melakukan penilaian potensi, kita memilih potensi mana yang akan kita ambil, yang akan menjadi dasar dalam mendesain produk. Nah, dalam rangka menemukan potensi ini, penelitian yang dapat dilakukan yaitu bisa menggunakan metode kuantitatif, metode kualitatif, ataupun metode kombinasi, yaitu kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi ini ya rekan-rekan sekalian merupakan tahapan research-nya atau tahapan penelitiannya dalam metode penelitian dan pengembangan. Penelitian yang pertama dilakukan untuk memetakan bagaimana potensi yang ada di suatu wilayah yang akan menjadi dasar dalam mengembangkan suatu produk. Ini merupakan contoh rumusan pertanyaan untuk menemukan potensi. Rekan-rekan sekalian tadi akan melakukan penelitian lapangan. Nah, dalam melakukan penelitian lapangan ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi pedoman kita ketika kita ke lapangan. Data-data apa saja yang akan kita kumpulkan. Nah, di sini ada 3 contoh rumusan pertanyaan yang perlu kita dapatkan jawabannya ketika kita ke lapangan. Ya, kalau sasarannya di sekolah ya berarti lapangannya di sekolah gitu ya. Kita mengunjungi sekolah, tempat-tempat sebagai sasaran pengembangan produk kita menanyakan bagaimana potensi apa saja yang ada di wilayah ini atau potensi apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini. Setelah kita mengidentifikasi potensi apa saja, seberapa tinggi nilai potensi di daerah ini, lalu setelah itu pertanyaan yang ketiga yang perlu dijawab yaitu potensi apa yang perlu dikembangkan dengan produk tertentu. Nah, ini merupakan contoh instrumen atau alat untuk mengetahui potensi. Nah, biasanya instrumen ini digunakan ketika rekan-rekan melakukan penelitian untuk memetakan potensi dengan metode kuantitatif. Nah, ini contoh instrumennya. Jadi ada pernyataan, ini merupakan potensi-potensi apa saja yang sekiranya ada di yang berkaitan dengan sekolah gitu ya. Jadi ada siswanya, ada fasilitas pembelajarannya, ada lingkungan sekolahnya dan seterusnya. Nanti rekan-rekan dapat mengidentifikasi kira-kira apa saja yang akan kita ketahui potensi-potensi yang dimiliki di sana. Lalu setelah pernyataan ini kita kumpulkan, ada alternatif penilaian. Di sini ada 4 kategori. ST yaitu sangat tinggi, artinya sangat tinggi potensi yang dimiliki dari pernyataan satu.
pernyataan 2 dan pernyataan 3. Kalau T ini adalah penilaiannya tinggi, R rendah, dan TA ini tidak ada potensi. Dari sini penilaian ST, T, R, dan TA nanti kita akan melakukan scoring atau memberikan skor. ST kita berikan skor 4, sangat tinggi, kemudian tinggi kita berikan skor 3, rendah kita berikan skor 2, dan tidak ada potensi kita berikan skor 1. Artinya nanti ketika skornya semakin besar, artinya semakin besar pula potensi yang dimiliki. Ya, rekan-rekan sekalian. Nah, instrumen ini bisa kita bawa ke sekolah dan kita minta responden, tentunya responden yang berkaitan dengan bidang pendidikan, nanti ada guru, ada kepala sekolah, ada peserta didik, kita minta untuk mengisi instrumen ini. Bagaimana sih penilaian mereka mengenai potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Nah, kemudian rekan-rekan, ini adalah contoh judul R&D yang didasarkan pada potensi. Jadi setelah kita memetakan tadi, oh ternyata memiliki potensi apa, maka ini ada 3 contoh. Yang pertama, pengembangan model penilaian menggunakan handphone. Jadi produk apa yang akan dikembangkan, yaitu berupa alat penilaian menggunakan handphone. Kenapa? Karena telah teridentifikasi, misalkan dari hasil penelitian lapangan tadi, sekolah tersebut memiliki potensi, yaitu sebagian besar peserta didiknya sudah memiliki HP. Dengan potensi ini, maka akan dilakukan suatu pengembangan model penilaian dengan memanfaatkan handphone. Nah, contoh judul yang kedua, pengembangan model belajar dengan memanfaatkan murid yang cerdas di kelas. Produknya berupa model pembelajaran. Nah, potensi apa yang dimanfaatkan dalam mengembangkan produk model pembelajaran? Yaitu ada potensi murid yang cerdas. Jadi dalam mengembangkan model pembelajaran ini memanfaatkan potensi murid yang cerdas. Yang ketiga, contoh judul R&D berdasarkan potensi. Pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora misalkan. Sehingga apa yang menjadi produknya? Yaitu produknya berupa media pembelajaran. Potensi apa yang dimiliki dalam mengembangkan produk media pembelajaran ini? Karena misalkan ada potensi pengembangnya memiliki atau menguasai dalam menggunakan aplikasi Filmora. Nah, ini rekan-rekan contoh-contoh judul R&D yang dapat diangkat berdasarkan dengan potensi. Lalu yang kedua, ketika mengembangkan suatu produk pembelajaran selain bisa berpijak dari potensi, juga bisa berpijak dari masalah yang dihadapi, terutama karena bidang pendidikan yang dihadapi oleh sekolah. Masalah-masalah apa sih perlu kita identifikasi sehingga nanti akan menjadi dasar dalam pengembangan produk. Nah, kita ulang kembali atau kita ingat kembali masalah itu apa toh? Nah, masalah merupakan kondisi yang ingin diperbaiki atau kesulitan yang ingin diatasi. Kenapa? Karena adanya penyimpangan antara apa yang terjadi dan apa yang diharapkan. Bagaimana menemukan masalah ini? Maka berikut langkah-langkah dalam menemukan masalah. Dalam rangka menemukan masalah ini bisa dilewati melalui suatu penelitian. Kalau dalam prosedur pengembangan kemarin ini menjadi tahapan awal mengidentifikasi bahwa ada model pengembangan Bock and Gall, Tiaga Rajan, ADDIE, semuanya diawali dengan pemetaan potensi dan masalah. Nah, inilah menjadi satu tahapan riset. Riset yang bisa dilakukan yaitu berupa penelitian lapangan. Rekan-rekan ke lapangan, ke sekolahan, ini menemukan masalah.
Jadi dideskripsikan bagaimana masalah yang dihadapi, masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh sekolah. Setelah itu, setelah teridentifikasi masalah-masalah yang dihadapi sekolah, tentunya dari narasumber yang berkaitan dengan lingkungan sekolah, baik guru, siswa, kepala sekolah, gitu ya, stakeholder. Kemudian kita juga melakukan penilaian masalah. Nah, masalah-masalah ini kita nilai mana yang memiliki memiliki nilai terbesar atau memiliki permasalahan tertinggi. Kita pilih menjadi dasar masalahnya dalam mendesain suatu produk. Ini hampir sama ya dengan potensi tadi, tapi kalau yang penelitian lapangan untuk potensi yang ditanyakan berkaitan dengan sumber daya apa yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan, tetapi kalau yang didasarkan pada masalah-masalah apa saja yang dihadapi sehingga perlu diupayakan untuk pengembangan produk, untuk memperbaiki atau untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh sekolah. Nah, penelitian lapangan ini juga dapat dilakukan dengan metode kuantitatif, kualitatif, ataupun kombinasi. Tadi sedikit sudah saya jelaskan bagaimana melakukan suatu penelitian dengan metode kuantitatif untuk penelitian lapangan dalam rangka menemukan suatu masalah sebagai dasar dalam pengembangan produk. Nah, ini contoh penelitian lapangan yang lebih detail ya. Tadi hanya saya berikan instrumennya saja, tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisisnya. Ini sama ya. Contoh rumusan masalahnya atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu peneliti jawab melalui suatu penelitian terkait dengan masalah yang dihadapi oleh sekolah, khususnya untuk pembelajaran agama Islam. Contoh rumusan masalah yang pertama, permasalahan apa saja yang ada pada SMA Muda Karya, misal. Kemudian seberapa tinggi permasalahan tersebut, lalu masalah apa saja yang perlu dipecahkan dengan mengembangkan produk tertentu. Nah, pertanyaan ini, permasalahan apa saja yang ada pada SMA Muda Karya, ini kita bisa, kalau secara kuantitatif kita bisa mengidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Ini misalkan berkaitan dengan materinya, apakah berkaitan dengan kemampuan peserta didiknya atau karakter dari peserta didiknya, kemudian perhatian peserta didik dalam belajar, kualitas media pembelajarannya mungkin, atau penguasaan guru terhadap materi, atau penggunaan metode, fasilitas yang dimiliki, dan seterusnya. Banyak pernyataan atau indikator-indikator yang berkaitan dengan bidang pendidikan yang bisa menjadi permasalahan, sumber-sumber permasalahan yang dihadapi ketika mengajarkan pendidikan agama Islam. Ini hanya sebagai contohnya. Nah, alternatif nilainya juga sama, ST, T, R, dan TA. ST ini sangat tinggi, T tinggi, R rendah, TA tidak ada masalah. Scoringnya ketika nanti responden memberikan jawaban ST, kita skor 4. Ketika menjawab T tinggi, kita berikan skor 3. Ketika menjawab R dia rendah, kita berikan skor 2, dan TA ketika tidak ada masalah kita berikan skor 1. Lalu, seberapa tinggi permasalahan tersebut? Maka untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, kita perlu menyebarkan instrumen ini. Instrumen ini kita sebarkan kepada responden. Misalkan responden yang ingin kita mintai informasi yaitu peserta didiknya. Kita minta untuk menilai. Memberikan penilaian terkait dengan pernyataan-pernyataan ini. Menurut mereka ada masalah enggak sih terkait dengan materi pelajaran yang dia pelajari, atau kemampuan mereka, atau karakteristik mereka, atau perhatian ketika belajar, atau media pembelajaran yang digunakan guru. Nah, ini peserta didik diminta untuk memberikan tanda checklist. Penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif. Tadi setelah instrumennya kita share, nah kita akan menghitung nilai masalah.
Nah, di sini tadi ST ini kan skor terbesar 4, skor terkecilnya 1. Maka skor tertinggi 4, kita dapat menghitung skor ideal. Skor ideal itu bisa dicari dengan mengalikan jumlah responden dikalikan dengan jumlah butir instrumen dan dikalikan dengan skor tertingginya. Nah, skor tertinggi tadi di sini 4 ya, kita dapatkan dari sini tadi ST 4, T3, R2, TA1, maka skor tertingginya 1. Lalu kita kalikan dengan jumlah butir instrumen. Pernyataan ini ada berapa? Nah, di sini yang saya contohkan ada 8, maka nanti akan dikalikan dengan 8. Dikalikan dengan 8. Tapi kalau rekan-rekan nanti menambahkan jumlah butir instrumen atau menguranginya, maka jumlah butir instrumen ini menyesuaikan dengan jumlah butir yang digunakan oleh peneliti. Kemudian dikalikan dengan jumlah responden, atau responden ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengisian instrumen ini. Misalkan kita melibatkan 25 peserta didik untuk mengisi instrumen yang ini tadi, instrumen untuk analisis masalah. Kemudian mereka sudah mengisi, maka yang menjadi skor idealnya yaitu 25 dikali dengan butir instrumennya ada 8 dikalikan dengan skor tinggi 4, maka 25 dikali 8 dikali 4 sama dengan 800. Ini menjadi skor ideal. Setelah kita menemukan skor idealnya, kita menghitung nilai masalah. Nilai masalah yang dihadapi oleh sekolah dapat kita tentukan secara kuantitatif dengan membagi skor hitung dibagi dengan skor ideal. Skor hitung ini adalah jumlah skor-skor yang diberikan oleh responden terkait dengan instrumen yang diberikan tadi. Kalau nanti yang dicontohkan skor hitung yang didapatkan itu 485 dibagi dengan skor ideal yang sudah kita hitung tadi 800, maka 485 dibagi 800 hasilnya 0,606 atau 60,6%. Artinya sekolah menghadapi permasalahan sebesar 60,6%. Ini contoh rekapitulasi ketika kita akan menghitung nilai masalah tadi. Jadi butir pernyataan dalam instrumen tadi kan ada 8, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini responden yang terlibat. Tadi ada 25 responden. Nah, nilai-nilai ini merupakan skor yang diberikan oleh responden. Misal, pada nomor responden yang pertama, misalkan si Ani diberikan instrumen, kemudian dia mengisi, ternyata untuk pernyataan 1, Ani memberikan jawaban yaitu 2. 2 ini berarti tadi di sini tadi 2 rendah. Nah, oke. Jadi permasalahan yang dihadapi menurut Ani untuk butir pernyataan 1 dia nilai rendah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua menurut Ani ini tidak ada masalah karena skornya 1. Sedangkan untuk pernyataan yang keempat menurut Ani ini sangat tinggi permasalahannya karena dia memberikan skor 4. Jadi skor-skor 2, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 4 ini merupakan konversi dari hasil penilaian tadi. Kalau dia menjawab ST artinya skor yang dimasukkan di sini nanti 4. Kalau yang dia berikan jawabannya adalah T tinggi, maka nanti skor yang diberikan adalah 3 dan begitu seterusnya. Kemudian setiap responden ini setelah mereka mengisi 8 butir pernyataan kita jumlahkan. Maka masing-masing responden nanti akan memiliki jumlah masalah menurut mereka. Setelah kita menjumlahkan seluruh permasalahan dari responden, kita akan menghitung
Nah, kita akan menghitung skor hitungnya. Skor hitung di sini jumlah permasalahan dari seluruh responden. Jadi dari 1 sampai 25, dari 21 sampai 23 ini kita jumlahkan. Maka kita temukan 485. Nah, 485 inilah asal dari skor hitungnya tadi. Dibagi dengan 800, maka hasilnya 60,6%. Maka nilai permasalahan yang dihadapi sekolah sebesar 60,6%. Lalu setelah kita mengetahui nilai permasalahannya, kita juga perlu memetakan dari pernyataan-pernyataan tadi mana sih yang memiliki nilai masalah tertinggi. Jadi dari pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita jumlah juga. Dari responden 1 sampai responden 25, untuk permasalahan yang pertama itu kita total sehingga diperoleh 57. Untuk pernyataan yang kedua ditotal senilai 68 dan seterusnya sampai pernyataan ke-8 diperoleh jumlah 56. Nah, jumlah-jumlah di bawah ini kita rekapitulasi di sini. Kita lihat nilai masalahnya. Dari pernyataan 1 sampai 8 ini nilai masalahnya, dan kita bisa melihat mana yang memiliki nilai masalah tertinggi. Ternyata dari hasil rekapitulasi ini yang memiliki nilai masalah tertinggi yaitu potensi akademik siswa, karakteristik siswa, dan kualitas media pembelajaran. Nah, maka permasalahan atau pertanyaan yang kedua tadi sudah bisa kita jawab seberapa tinggi permasalahan tersebut, maka permasalahan yang dihadapi sekolah sebesar 60,6% secara kuantitatifnya. Lalu masalah apa yang perlu dipecahkan dengan mengembangkan produk tertentu? Pertanyaan ketiga ini bisa kita dapatkan jawabannya dari sini. Permasalahan yang dapat kita pecahkan yaitu masalah yang memiliki nilai masalah tertinggi, yaitu bagaimana kualitas media pembelajaran. Maka dengan dasar ini peneliti dapat mengembangkan media pembelajaran. Yang didapatkan, kenapa mengembangkan media pembelajaran? Karena hasil dari penelitian lapangan menunjukkan permasalahan yang banyak dihadapi atau permasalahan yang paling tinggi dihadapi di sekolah tersebut yaitu bagaimana kualitas media pembelajaran. Maka perlu suatu penelitian pengembangan produk media pembelajaran untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Nah, rekan-rekan, ini contoh bagaimana melakukan suatu penelitian kuantitatif untuk menemukan permasalahan sebagai dasar dalam mengembangkan produk. Lalu selanjutnya, tadi kan ada 3 ya metode yang dapat digunakan. Secara kuantitatif sudah saya jelaskan. Lalu bagaimana ketika kita melakukan pemetaan potensi dan masalah menggunakan pendekatan kualitatif? Tidak secara hitung-hitungan seperti ini, kita dapat memetakan bagaimana permasalahan atau potensi melalui pendekatan atau melalui metode kualitatif. Nah, ini adalah tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama, tahapan describing, kemudian categorizing, kemudian connecting. Lah, ini apa toh sebenarnya? Mari kita bahas lebih lanjut apa yang dilakukan pada tahap describing, kemudian categorizing, dan connecting. Oke, ini adalah prosedur ketika rekan-rekan ingin menemukan suatu permasalahan dengan metode kualitatif. Paling tidak, langkah-langkah yang dapat rekan-rekan tempuh dalam melakukan penelitian kualitatif untuk menggali masalah. Yang pertama, rekan-rekan datang ke sekolah tujuan. Nah, rekan-rekan menemui kepala sekolah, kemudian meminta izin bahwa rekan-rekan akan melakukan suatu penelitian untuk menemukan potensi atau masalah yang dihadapi oleh sekolah. Setelah rekan-rekan menemui kepala sekolah, rekan-rekan dapat meminta kepada kepala sekolah menceritakan sebenarnya potensi apa saja sih yang dimiliki oleh sekolah atau masalah apa saja sih yang dihadapi oleh sekolah.
Potensi dan masalah ini bisa berkaitan dengan tadi ya sumber daya manusianya, misalkan infrastrukturnya, kemudian berkaitan dengan materinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, dari cerita kepala sekolah ini kemudian kita catat. Nah, ini kita menggunakan metode wawancara ketika rekan-rekan meminta kepala sekolah menceritakan potensi dan masalah yang ada. Dari hasil wawancara ini, rekan-rekan simpan, kemudian tahapan selanjutnya, setelah mendapatkan informasi dari kepala sekolah, rekan-rekan perlu mencari informasi tambahan lain untuk memperluas, memperdalam, dan memvalidasi data yang pertama, data yang dari kepala sekolah. Nah, ini informan lain siapa? Oh, kita bisa tanya kepada guru misalkan. Apakah nanti pernyataan guru sejalan dengan pernyataan kepala sekolah? Nah, ini juga kita perlu mewawancarai guru. Apa sih sebenarnya potensi dan permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Nah, lalu setelah kita mendapatkan informasi tambahan dari guru dan dari kepala sekolah, tahap selanjutnya kita menguji kredibilitas data melalui triangulasi. Artinya kita akan meng-cross-check bagaimana kebenaran data yang diberikan oleh kepala sekolah, yang diberikan oleh guru, ataupun nanti informasi lain yang diberikan oleh peserta didik. Triangulasi itu cross-check data bisa triangulasi sumber, artinya mencari sumber-sumber informan gitu ya. Kemudian kita cross-check kebenaran datanya, atau kita menggunakan triangulasi metode. Selain dengan wawancara, rekan-rekan juga melakukan suatu kegiatan pengamatan. Jadi apakah hasil wawancara itu sesuai dengan apa yang kita amati? Kemudian kita tambah lagi informasi, sehingga dari data-data yang sudah banyak tadi, data dari guru, data dari siswa, data dari kepala sekolah, kemudian data dari hasil pengamatan data-data itu kita buat kategorisasi. Sebenarnya permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh sekolah. Dari hasil wawancara itu nanti kita akan memiliki kategori-kategori permasalahan. Misalkan permasalahan yang berasal dari peserta didik, permasalahan dari pembelajaran, permasalahan dari sarana dan prasarananya. Nah, setelah kita membuat kategori permasalahan, tahapan selanjutnya kita akan melakukan kegiatan connecting, yaitu membuat konstruksi antara kategori tadi. Apa sih hubungan antara kategori-kategori yang sudah kita temukan? Nah, contohnya di sini, misalkan hubungan permasalahan yang ditemukan dengan penelitian kualitatif. Setelah tadi mewawancarai guru, kepala sekolah, peserta didik, dan kita melakukan observasi, pengamatan beberapa kali di sekolah, ternyata kita bisa membuat suatu hubungan bahwa permasalahan yang dihadapi, yaitu salah satu permasalahan yang dihadapi bahwa murid itu ketika belajar mereka ramai di kelas. Dan apa yang menyebabkan mereka ramai di kelas itu salah satu yang teridentifikasi penyebabnya, yaitu guru tidak menguasai model pembelajaran yang inovatif. Lalu selain itu, guru juga tidak menggunakan media pembelajaran karena medianya tidak ada. Nah, temuan penelitian kualitatif ini bisa menjadi dasar pijakan kita untuk mengembangkan produk. Apakah kita akan mengatasi murid ramai di kelas ini dengan mengembangkan model pembelajaran, ataukah kita akan mengembangkan media pembelajaran? Tentunya ini menjadi dasar atau hasil yang relevan sebagai pijakan ketika akan mengembangkan suatu produk pembelajaran. Nah, ini contoh judul penelitian R&D berdasarkan masalah. Misalkan, contoh yang pertama, pengembangan e-modul untuk pembelajaran PAI tingkat MA. Permasalahan yang dihadapi selama ini peserta didik kurang tertarik dengan modul yang ada. Lah, ini tahu dari mana? Tentunya peserta didik kurang tertarik ini harus didapatkan dari hasil penelitian tadi, baik penelitian secara kualitatif maupun kuantitatif. Rekan-rekan boleh memilihnya.
Nah, kemudian contoh yang kedua, contoh judul penelitian R&D berdasarkan masalah, yaitu pengembangan metode pembelajaran bermain. Misalkan, permasalahan yang dihadapi apa? Peserta didik kurang tertarik dengan metode pembelajaran yang ada. Nah, hasil-hasil permasalahan ini tentunya dipetakan dari hasil penelitian lapangan, kemudian hasil itu menjadi dasar dalam mengembangkan suatu produk pembelajaran. Baik, rekan-rekan sekalian, itu adalah penjelasan mengenai tahapan penelitian dalam metode penelitian dan pengembangan, yaitu tahap melakukan penelitian untuk memetakan potensi dan masalah sebagai dasar pijakan mendesain suatu produk. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah tugas untuk minggu depan. Rekan-rekan sekalian, silahkan membuat suatu penelitian lapangan yang berkaitan dengan potensi dan masalah yang dihadapi sekolah, terutama untuk pembelajaran PAI. Nah, rekan-rekan boleh memilih apakah nanti yang mau dipetakan itu potensinya saja atau permasalahan yang dihadapi sekolah. Silahkan membuat penelitian. Rekan-rekan boleh memilih salah satu metodenya, mau secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Nah, hasil penelitian lapangan ini nanti silahkan jadikan pijakan dalam membuat judul penelitian R&D. Jadi ada dua, satu, temukan dulu permasalahan dan potensi menggunakan penelitian lapangan, mau pakai metode kualitatif boleh, kuantitatif boleh. Setelah menemukan potensi atau masalah, rekan-rekan buat judul terkait dengan penelitian R&D, mau apa yang dikembangkan. Nah, itu saja rekan-rekan sekalian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Apabila ada pertanyaan yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kita bisa diskusikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.